Langkah kaki Megawati mengantarkan Ganjar ke puncak kejayaan. Teringat masa kecilku, sebelum tidur selalu dibacakan sebuah dongeng cerita pewayangan oleh orang tuaku, terkhusus ibuku. Setiap malam ia tak pernah absen untuk memberikanku sebuah cerita penghantar tidur. Mungkin hal itu sudah menjadi suatu kewajiban paten yang dilakukan ibuku untuk anaknya. Sampai beranjak dewasa, ibuku masih saja memberikan cerita rakyat itu kepada diriku. Seringkali telinga ini merasa pengar mendengar alkisah yang berulang kali diputarnya, sampai indera pendengarku jeleh dengan cerita bersejarah itu. Ada kalanya aku juga merasa menyesal karena mengabaikan ceritanya. Jika mengingat momen ketika ia mendongeng, hatiku merasa terenyuh, sebab cerita legend ibuku berhasil membuat anak gadisnya mampu menanam benih-benih kebaikan di segala tempat. Apakah ini yang disebut the power of emak-emak yang sesungguhnya? Seorang ibu yang bisa menghipnotis karakter anaknya. Bahkan hipnotisnya seorang ibu tak akan pernah hilang walau termakan zaman. Berarti memang fakta, jika peran ibu menjadi kedudukan paling viral bagi anaknya, kehadiran sosok ibu menjadi fondasi penguat pembentuk karakter dan kepribadian seorang anak. Walaupun seiring mengomel, tapi aku yakin jika arah tujuan omelan seorang ibu itu bersifat positif. Membahas cerita bertajuk ibu seperti ini malah mengingatkanku kepada sosok wanita hebat yang telah lolos melewati lika-liku kehidupan ketirnya. Ya, wanita ini berjuang keras demi kemajuan sebuah bangsa dan negara. Siapa lagi kalau bukan Megawati Soekarno Putri? Keluar. Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Perempuan cakep yang sering disapa Mbak Mega ini berhasil melewati roda kehidupan berpolitikan Indonesia. Bahkan beliau juga pernah menduduki jabatan tertinggi di negara ini sebagai seorang Presiden Republik Indonesia kelima. Mbak Mega menjadi satu-satunya presiden perempuan di Indonesia. Dirinya menjadi bukti jika kedudukan seorang wanita tidak kurang di bawah lelaki, melainkan sama dan seimbang. Perbedaan gender tak menjadi hambatan dalam mencapai kejayaan. Sepak terjang Mbak Mega dalam kancah politik begitu panjang dan terjal. Namun siapa sangka jika Mbak Mega mampu melewati seleksi alam itu. Tak ada yang tahu nasib seseorang. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha. Sang putri proklamator kini menjadi sosok yang patut dijuluki Alpha Woman. Figur wanita mandiri, berjiwa pemimpin, serta dihormati orang-orang sekitarnya. Dirinya juga tak luput menjadi seorang ibu bagi semua anak didiknya. Ibu yang mampu melahirkan banyak bibit unggul di dalam rahimnya. Rahim dari sebuah partai besar yang ada di negeri ini. Pasti sobatku sudah tak asing dengan partai berlogo banteng, PDI Perjuangan. Itulah nama partai yang terus dijaga Mbak Mega selama ini. Partai yang berhasil membentuk karakter berjiwa pemimpin, solid, dan berintegritas. Kuakui memang partai Moncong Putih ini banyak melahirkan kader sukses. Contoh nyatanya saja seperti Jokowi yang saat ini menjadi seorang presiden negara yang banyak diidolakan masyarakat Indonesia. Lalu Mbak Risma, seorang perempuan yang menjabat sebagai Ketua DPP PDIP bidang kebudayaan. Dan masih banyak lagi anak hebat dari rahim Partai Merah ini. Sosok yang tak pernah lari dari pandanganku ialah Ganjar Pranowo.
masing-masing bekerja pada bidangnya lah, eksekutif, legislatif, bantulah rakyat, apalagi sekarang lagi banyak bencana, ekonomi lagi tidak mudah, maka semua diminta membantu. Dirinya salah satu anak didik Mbak Mega yang namanya kini moncar di seluruh penjuru negeri. Tak ada yang menyangka jika Ganjar bisa sampai seperti ini, kalau bukan bantuan dari Tuhan melalui uluran tangan Mbak Mega. Diriku menolak, lupa dengan perjalanan hidup Mbak Mega dalam menggandeng langkah Ganjar sampai detik ini. Semua berawal ketika Ganjar memutuskan untuk mempelajari ilmu perpolitikan bersama Taufik Emas sebagai gurunya. Karena ketekunan Ganjar, Mbak Mega memberikan mandat untuk Janggung Rupawan ini menjadi pengurus Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDIP. Tekadnya yang kian menggebu membuat Ganjar semakin gigih untuk membesarkan nama Partai Banteng. Jatuh bangun Ganjar rasakan, namun hal itu tak membuatnya goyah dan menyerah. Justru semangatnya kian menggelora. Hingga tibalah Ganjar diberi kepercayaan untuk memimpin Provinsi Jawa Tengah. Kala itu, pria berlasung pipit ini tak memiliki dana yang cukup untuk maju pilgub di tahun 2013. Dirinya hanya memiliki uang kisaran 500 juta, yang mustahil akan bisa mengikuti pilgub. Mbak Mega tak mempermasalahkan hal itu, karena sejatinya Partai PDIP tak terpengaruh dengan politik mahar. Hingga akhirnya PDIP dengan bulat mengusung Ganjar sebagai bakal gubernur Jateng. Kala itu, nama Ganjar belum seterkenal ini. Banyak yang tak mengenalinya. Ditambah lagi elektabilitas Ganjar hanya 3%, yang sangat kecil jika dibandingkan dengan lawannya Pipit Waluyo yang memperoleh suara 39%. Lagi-lagi Mbak Mega nggak tinggal diam. Dirinya ikut berpartisipasi dalam kampanye Ganjar demi menaikkan elektabilitasnya. Akhirnya perjuangan itu membuahkan hasil. Sosok Ganjar diterima oleh warga Jateng dan memenangkan kompetisi itu. Selama menjabat sebagai pemimpin daerah, Mbak Mega terus memantau tindak tanduk Ganjar dan semua anak didiknya yang lain. Jika ada anak yang melakukan kesalahan, sang ibu tak segan menjawar anaknya. Hal itu lumrah dilakukan seorang ibu agar anak-anaknya tak mengulangi kesalahan lagi. Bagiku Mbak Mega ini seperti Dewi Kunti. Beliau seorang figur ibu yang ideal dalam mengasuh dan membesarkan anaknya. Ialah wanita kuat. Selain bisa membentuk kepribadian elok dari seorang individu, Mbak Mega juga bisa menjadikan Partai PDIP sebagai wadah untuk menampung anak-anak cerdas dan berbakat di Indonesia. Seperti ucapan Ganjar, dari seluruh partai sukses kaderisasi menurut saya, harus saya banggakan sendiri adalah PDI Perjuangan. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Kiki Dario. Bagaimana menurut Anda?